kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarmu? Saya terus berharap dan berdoa saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas tentunya ya saudara ya. Jangan lupakan Tuhan. Jika kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan perhatian kepada kita. Dan saya percaya di pihak Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Hanya saja bagaimana respon kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, beri hikmat marifat surgawi. Setiap kata kalimat penuh kuasa, sehingga yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ini juga cukup panjang saudara, tapi mari kita perhatikan di ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. 12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah saudaraku yang kekasih, meski telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan karirnya, namun dalam kehidupan pribadinya Raja Hizkia bisa dikatakan gagal sebagai ayah. Mengapa? Karena tidak meninggalkan warisan rohani kepada anaknya, yaitu Manase. Kalau saudara baca di Amsal pasal 22 ayat 6, ada tertulis begini: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17. Saudara, kealpaan Hizkia mendidik anaknya berakibat fatal. Manase menjadi orang yang jahat. Kejahatannya sebanding dengan orang-orang Kanaan, bahkan jauh lebih jahat dari mereka. Kejahatan Manase makin menyesatkan umat Israel dan membawanya semakin jauh pula daripada Tuhan. Di 2 Tawarik 33 ayatnya yang ke-11 dicatat begini saudara: oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Saudara, ketika dalam kesulitan besar inilah
Kemudian Manase baru menyadari kesalahannya dan pelanggarannya. Memang saudara, penyesalan selalu datang terlambat. Lalu Manase berusaha melunakkan hati Tuhan dengan merendahkan diri dan berdoa. Firman-Nya mengatakan, kalau kita baca di dalam Mazmur 50 ayat 15, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Di ayatnya yang ke-13 ya, kalau kita lihat tadi ya di 2 Tawarik 33 ini, di ayat 13, "Dan berdoa kepadanya, maka," ya kan, Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Tuhan membawanya kembali ke Yerusalem. Tuhan membawa Manase kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi perhatikan bahwa Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Saudara, Manase adalah gambaran orang yang sangat jahat, namun beroleh kesempatan daripada Tuhan untuk bertobat. Di mana ada kesempatan, itu pun tidak disia-siakannya. Ia menjauhkan Allah-Allah asing, menegakkan kembali mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, serta menyerukan pertobatan kepada seluruh rakyatnya. Manase sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Dia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah kunci beroleh pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah engkau sudah berjalan jauh membelakangi Tuhan? Engkau mungkin berkata, tidak mungkin lagi Tuhan mengampuni saya, saudara. Selama masih ada kesempatan, artinya masih ada pintu pertobatan, itu masih terbuka bagimu. Pengampunan masih disediakan, anugerah itu masih tersedia bagimu. Tuhan tidak melihat engkau di masa lalu, Tuhan melihat engkau di masa kini dan masa akan datang. Sekelam apapun perjalanan hidupmu di masa lalu, Tuhan tidak melihat itu. Kalau hari ini engkau bertobat, merendahkan diri di hadapannya, Dia mengampuni, Dia pulihkan engkau. Tuhan kita luar biasa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan. Tuhan menghendaki apa? Pertobatan dari setiap kita. Dan bertobat itu bukan satu kali untuk selamanya. Bertobat itu setiap hari kita bertobat. Amin. Setiap hari kita bertobat. Bertobat itu bukan juga perbuatan yang sekaligus, gitu kan? Proses. Ya, ada orang yang bertobat sekaligus, ya, 180 derajat, ya kan? Tapi ada yang proses. Tetapi sesudah dia bertobat, bukan berarti dia berhenti bertobat, terus bertobat. Amin. Kenapa? Pikiran-pikiran negatif datang, ya, rancangan-rancangan jahat timbul di hati. Kita bertobat. Perkataan-perkataan yang tidak disengaja, perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja, ya kan? Iya saudara.
ketidaksabaran, ya. Yang paling sederhana itu adalah kita sabar. Ya, saya sendiri bertobat itu dari waktu ke waktu, saudara. Perlu proses. Iya. Nah, Tuhan menghendaki pertobatan jiwa-jiwa. Makanya dikatakan satu jiwa bertobat, ada pesta pora di sorga. Amin. Kita lihat Manase. Dia begitu jahat di mata Tuhan. Tapi ketika dia merendahkan diri, dia bertobat, Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan pulihkan dia. Tuhan kita melupakan dosa-dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat akan dosa kita. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan hari ini. Jangan tunda. Bukan kebetulan engkau sedang mengikuti tayangan ini. Bukan kebetulan engkau mendengarkan firman ini. Jika engkau hari ini merendahkan dirimu, menyerahkan hidupmu, bertobat, maka Tuhan memulihkan engkau. Terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak melihat masa lalu kami. Engkau Tuhan yang menghendaki pertobatan kami. Karena itu kami mau datang kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu, mengakui segala dosa-dosa kami, dan kami mohon Tuhan pulihkan kami. Sebab kami percaya darah Kristus sudah menyucikan kami, menguduskan kami satu kali dan untuk selamanya. Bahwa pintu anugerah masih terbuka bagi kami dan anugerah itu engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya hari ini menjadi hari yang penting bagi kami. Menjadi titik balik kehidupan kami yang mengalami kehidupan yang baru, yang dipulihkan, dan kami terlalu percaya kami pasti tampil menjadi umat pemenang. Tantangan, kesulitan, masalah, pergumulan yang kami hadapi, yang kami jumpai, ataupun yang menjumpai kami tidak takut, sebab ada Tuhan yang selalu berpihak kepada kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, mereka yang selalu aktif di live chat, yang terus mengikuti tayangan sahabat Galilea ini. Hamba tidak henti-hentinya berdoa setiap mereka. Tuhan berkati, Tuhan jaga sertai mereka, berkati dengan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus mereka tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan, tidak miskin. Di dalam nama Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memulihkan keadaan mereka. Ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, usaha pekerjaan dipulihkan, masa depan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada